Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 23. Ketika Amara keluar dari mobil, Ares yang juga keluar memandangi Amara dengan memberikan senyum termanisnya. Amara berjalan memasuki area kantor. Ares terus memandangi punggung Amara sampai menghilang dari pandangannya. Ares pun kembali melajukan mobilnya, masih dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Mungkin jika para wanita melihatnya akan terpesona dengan pemandangan yang tak biasa. Ares menuju rumahnya dengan laju mobil berkecepatan sedang. Memang tak memakan waktu yang lama karena jarak perusahaan tempat Amara bekerja tak terlalu jauh dari rumah yang ditinggali Ares. Amara yang berjalan menuju ruangannya tak menyadari ada sepasang mata yang sejak tadi mengawasinya hanya tersenyum ketus. Entah apa yang ada di pikirannya tentang Amara, mungkin cemburu. Aldo yang memperhatikannya sejak tadi hanya menarik napas yang terasa berat di dadanya, lalu membuangnya secara kasar. Aldo sangat kecewa melihat wanita yang mampu merebut hatinya kini diantar laki-laki dengan mobil mewah yang pastinya bukan dari kalangan biasa. Amara tunggu, ucap Bella salah satu rekan kerja Amara, kemudian berlari kecil menyamakan jalannya dengan Amara. Kenapa kemarin tidak balik lagi ke kantor? Apa kamu sakit? Ucap Bella. Tidak kok Bel, ada urusan aja, jawab Amara. Hari ini aku terakhir Bel, bekerja di perusahaan ini. Aku akan mengundurkan diri, akan kembali ke Jakarta, ucap Amara membuat Bella terkejut. Apa karena Pak Aldo hingga kamu mengundurkan diri? Tanya Bella yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Oh enggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Aldo. Hanya saja calon suamiku kerjanya di Jakarta, jawab Amara asal, yang padahal dalam hatinya masih tak yakin dengan perkataannya sendiri. Kemudian mereka berpisah menuju ruangannya masing-masing. Amara, dari arah belakang Aldo berjalan dengan cepat menghampiri Amara. Bisakah kita bicara sebentar? Ujar Aldo datar. Kemudian Amara pun mengikuti langkah Aldo menuju kantin perusahaan yang dikhususkan untuk para petinggi saja, yang masih terlihat sepi karena masih pagi. Apa yang ingin Pak Aldo bicarakan? Tanya Amara formal setelah mereka duduk. Aku hanya ingin mendengar secara langsung dari mulutmu tentang mobil yang mengantarmu tadi, kata Aldo yang sejak tadi menahan rasa kecewanya. Namanya Ares, dia temanku dari Jakarta, ujar Amara sangat santai. Kok aku gak percaya ya, kata Aldo tersenyum ketus. Ya, karena aku gak pernah cerita, jawab Amara datar. Segampang itukah kamu berpaling dariku? Mana ada laki-laki yang bisa menerima dirimu dan anakmu seperti aku yang menerima semua kekuranganmu, kata Aldo datar sambil tersenyum seperti meremehkan. Apa itu salah? Apa aku harus menunggu dan menerima semua hinaan dari orang tuamu? Jawab Amara meringis mendengar perkataan Aldo. Aku juga gak mau berada pada posisi seperti ini, tapi aku bisa apa jika takdirku seperti ini? Lanjut Amara dengan wajah merah karena emosinya yang sulit dikendalikan. Terima kasih atas kebaikan yang kamu lakukan selama ini kepadaku dan anakku. Selamat tinggal, kata Amara meninggalkan Aldo yang masih duduk termangu di bangku kantin. Percakapan dengan Aldo membuat mood Amara benar-benar hancur. Tapi tetap dengan Amara Purti Arstalina yang bekerja tetap profesional. Karena hari ini hari terakhir Amara bekerja, Amara menyelesaikan semua misi pemasarannya yang tertunda beberapa pekan lalu dengan penuh tanggung jawabnya. Jam terus berputar hingga tak terasa jam kerja Amara pun selesai dan baru saja pesan dari Ares masuk kepada ponselnya jika Ares telah menunggunya di lobi perusahaan. Surat pengunduran diri Amara pun telah diserahkan, barang-barang pribadinya juga telah dimasukkan dalam dus. Meskipun baru beberapa minggu Amara bekerja di perusahaan ini dan belum mempunyai banyak teman, namun rasa berat untuk meninggalkannya tetap terasa. Setidaknya ada kenangan yang sempat tercipta. Amara berjalan melangkahkan kakinya sambil memeluk sebuah dus kecil yang berisi barang-barang pribadinya menuju arah lobi di mana Ares sedang menunggunya, berbau dengan orang-orang yang ingin menuju pulang.
"Selamat jalan Bu Amara," kata Bella seraya memeluk Amara dengan mata berkaca-kaca. Walaupun Amara belum lama bekerja di sini, tapi hubungan mereka sudah sangat dekat karena mereka selalu bersama jika makan siang di kantin. "Jaga dirimu ya Bel, kapan-kapan kita bertemu lagi," ucap Amara membalas pelukan Bella. "Dah, sampai jumpa Bel, tetap ceria ya," ucap Amara setelah mereka melepaskan pelukannya dan kembali berjalan ke arah Ares yang sedang tersenyum melihat ke arah calon istrinya. Bagi Amara, seorang sahabat tak pernah mengatakan selamat tinggal, melainkan sampai jumpa lagi, karena suatu saat pasti akan bertemu lagi. Sementara tak jauh dari mereka, Aldo melihat semuanya pertanyaan, mulai dari Bella yang memeluk Amara, dus yang sedang Amara bawa, dan interaksi antara Ares dan Amara membuat Aldo penasaran. "Hai sayang, sudah siap meninggalkan kota ini?" tanya Ares dengan senyum yang selalu menghias di bibir tipisnya, membuat wanita di sekitarnya berdecak kagum. Kemudian Ares mengambil alih dus yang sedang dibawa oleh Amara. "Repan gak ikut?" Amara balik bertanya. "Repan lagi asik main sama mama dan papa," jawab Ares merangkul pinggang Amara, lalu berjalan keluar menuju mobilnya. Aldo yang bersiap untuk pulang juga berpapasan dengan mereka. Ares yang mengingat dengan baik wajah Aldo ketika Amara dimaki-maki oleh orang tua Aldo. Ares sengaja membesarkan volume suaranya untuk menghilangkan pemikiran negatifnya tentang Amara. "Sayang, kita akan buktikan pada orang-orang bahwa yang terjadi bertahun-tahun lalu bukanlah kesengajaan. Aku dan keluargaku akan memperbaiki semuanya meskipun terlambat," kata Ares mengecup kening Amara secara tiba-tiba hingga membuat Amara bengong kebingungan. Aldo yang melihat adegan mesra tersebut hanya bernangguk kesal karena mendengar perkataan Ares yang seolah-olah ditunjukkan padanya. Kemudian mereka berjalan menaiki mobil dan berlalu lalang dengan pengendara lainnya di jalan raya yang sudah terlihat macet karena para pencari rezeki ingin segera tiba di rumahnya. Ares melajukan mobilnya menuju rumah Amara untuk mengambil barang-barang seperlunya yang akan dibawa kembali ke ibu kota bersamanya. Rencana keberangkatan mereka malam ini karena papa dan mamanya tak ingin menunggu waktu lebih lama lagi. Setelah berkutat dengan kemacetan, akhirnya mereka pun sampai di rumah Amara. Ares langsung merebahkan dirinya di sofa yang ada di ruang tamu. Sementara Amara ke dapur membuat minum untuk pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. "Bi, tinggal aja di sini sampai rumah ini laku," kata Amara pada si Bibi yang selalu membersihkan rumahnya setiap hari. "Bu Amara beneran akan pergi?" tanya si Bibi yang sejak tadi pagi melihat koper Amara di depan pintu kamarnya. "Iya Bi," jawab Amara tersenyum. "Sayang, rumah ini gak usah dijual, buat si Bibi aja, biar Bimo yang urus balik nama kepemilikannya," kata Ares menyela pembicaraan Amara dengan si Bibi. Amara hanya tersenyum dipaksakan, kemudian melemparkan tatapan tajam pada Ares yang seenaknya saja memberikan rumah yang telah dibelinya dengan menguras isi tabungannya. "Semoga mobilku gak dikasih juga sama si Bibi. Kalau semua diberikan ke orang, tabunganku benar-benar terkuras habis," batin Amara menahan kesal. "Oh ya sayang, kalau mobilmu mending kasih ke temen kamu aja yang tadi meluk kamu di kantor," lanjut Ares dengan wajah tak berdosa. "Biarin, besok Bimo yang mengantarkan kuncinya dan sekaligus menyelesaikan semua urusan di sini." Kemudian Amara berjalan ke ruang tamu, meletakkan minuman yang dibuat untuk Ares tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena kesal, semua barang yang dibeli dari jerih payahnya selama ini dibagikan secara cuma-cuma pada orang, seperti memberikan mainan pada anak kecil. Setelah melepas lelah dan mereka perkirakan jalanan yang akan mereka lewati sudah mulai berkurang macetnya, kemudian mereka kembali menuju rumah Ares setelah sebelumnya berpamitan pada si Bibi yang jadi ART di rumah Amara, yang sekarang sudah menjadi pemilik rumah Amara. Dan bersambung.